Shalom adik-adik, selamat pagi. Ada yang tahu ini hari apa? Ya betul, hari Jumat. Kita mau kebaktian Jumat Agung pada hari ini memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Untuk itu, siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya, duduk yang baik, kita akan mulai kebaktian. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Jawabnya bukan begitu. Kalau Inang tanya apa kabar, jawabnya luar biasa, yes, yes, yes. Selamat pagi adik-adik. Ya, begitu. Tetap semangat. Pada hari ini, kita berkumpul di rumah bersama papa, mama, kakak, adik, dan opu. Coba lihat, siapa yang di tengah-tengah kita yang belum ada di dalam keluarga kita? Ayo panggil, bangunkan kita ibadah. Tetapi tahu nggak kenapa kita ibadah pada hari ini? Ini hari apa? Ya, masih ada yang bilang hari ini? Ini adalah hari Jumat. Kalau dia bilang hari Jumat, hidup terus itu kerjanya, lupa ngerjain PR online. Sekarang adalah hari Jumat. Mengapa kita beribadah? Ada yang tahu? Ya, kita beribadah karena pada hari ini kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Oh, ada yang bertanya mengapa kita ibadah di rumah? Ya, sudah 3 minggu kita ibadah di rumah. Mengapa? Karena kita tahu situasi bangsa dan negara kita yang saat ini terkena virus Corona COVID-19. Karena itu kita harus stay at home. Jadi dengan begini kita memutuskan mata-rantai virus corona supaya tidak banyak memakan korban. Bilang sama mama ya, Mak, masak enak, bikin cemilannya yang banyak, pesan GoFood, isi kuota internet. Tapi ingat, bukan untuk main game, tetapi untuk belajar dan ibadah. Semuanya itu penuh sukacita. Karena itu, kita memulai ibadah kita dengan bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Kak Claudia. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Pada hari ini, hukum Taurat kita tertulis dalam kitab yang kedua. Ayo, siapa yang masih hafal? Sudah 3 minggu tidak beribadah, siapa tahu lupa beribadah di gereja ya. Ya, kitab kedua, kita sama-sama mengucapkan kitab kedua. 1, 2, iya. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Dan kita berdoa. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkan
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ayat renungan kita pada hari ini tertulis dalam Titus 2 ayat 14. Ayo buka Alkitabnya. Siapa yang dapat? Katakan amin. Ya, kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, ya. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguruskan kembali dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku yang nomor 547 sambil bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Injil nomor 549 ayat 1. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau masih menyertai kami dan memberikan kesehatan kepada kami anak-anak sekolah. Kami beribadah di rumah kami masing-masing, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mengingat pada hari ini Tuhan akan kematian anakmu Yesus Kristus, mati di kayu salib, rela mengorbankan dirinya hanya untuk menebus dosa kami umat manusia. Ajari kami ya Bapa, melalui pengorbanan anakmu Yesus Kristus, kami dapat berbuat seturut dengan kehendak. Jadi kami ingin mendengarkan firman-Mu, buka hati pikiran kami, telinga kami, agar kami dapat memahami. Berkati kami sudah siap mendengar bersuara oleh Tuhan melalui hamba. Ampuni dosa kami. Amin. Shalom adik-adik, Otas. Ayo sekarang kita buka firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-36. Dan sudah dapat katakan amin. Wow, masih berapa? 1, 2, 3, amin. Ya, amin untuk kita semua. Ini akan membacakan untuk kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Yohanes
tertulis dalam kitab suci Alkitab. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang pisau, lalu menunjukkannya ke murid Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkata, "Sudah." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya ditemukan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya dengan layak tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Demikian firman. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kita tahu bahwa hari ini adalah hari Jumat, di mana seluruh orang percaya, seluruh orang Kristen memperingati akan hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tentu kita tahu apa yang menyebabkan dan mengapa Yesus mati di kayu salib. Ada yang tahu? Iya. Yesus mati di kayu salib adalah untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia. Dosa siapa? Dosa adik-adik sekolah minggu, dosa papa dan mama, dosa kakak dan adik, dosa orang tua, termasuk juga dosa kita. Kenapa? Karena Yesus begitu mengasihi dan menyayangi kita semua. Dia tidak ingin kita jatuh dalam dosa, sehingga dia rela dihina, dia rela dicambuk, dia rela dimasukkan mahkota duri, semua bergelimangan darah, bahkan dia rela ditusuk dengan tombak oleh prajurit sehingga keluarlah darah dan air. Dia rela menderita hanya untuk kita semua, adik-adik sekolah ini, hanya untuk umat manusia. Menjadi pertanyaan bagi kita, Yesus telah mati di kayu salib menebus dosa adik-adik, dosa inang pendeta, dosa umat manusia. Lantas apa yang kita lakukan? Cukupkah terima kasih Tuhan karena Kau telah mengampuni dosaku? Cukupkah hanya mengatakan aku pengikut Tuhan, aku pengikut Kristus? Cukup sampai di situ? Tidak. Kalau hanya itu yang adik-adik lakukan, bertobatlah, berubahlah, tinggalkan itu, tetapi lakukanlah yang baik. Yesus telah menyelamatkan. Lantas apa yang kita lakukan? Berbuat baik. Jangan lagi melawan orang tua. Disuruh aku aja, aku aja. Jangan lagi melawan guru. Disuruh tugas kerjakan PR, tidak dikerjakan. Alasan besok masuk sekolah pusing. Sekarang sudah beberapa minggu tidak sekolah, rindu untuk ke sekolah, ketemu dengan guru. Aku menangis. Aku ingin ke gereja.
bisa beribadah di gereja, jangan terlambat bangun. Mulai nanti, kalau kita sudah bisa ke sekolah, jangan terlambat sekolah. Mulai nanti, pakailah kuota yang diberikan orang tua untuk memakainya bukan dengan main game, tetapi belajar dan beribadah. Itulah yang diinginkan Tuhan Yesus, supaya kita berubah dengan kematiannya, pengorbanannya di kayu salib. Ini ada sebuah lagu, judulnya Aku Berubah Karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Ya, kita harus berubah karena Yesus telah menyelamatkan kita. Kita harus taat dan setia untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh iya, adik-adik tahu situasi kita sekarang ini kan? Bangsa Indonesia dilanda COVID-19 virus corona. Demikian juga dengan kita, harus taat, stay at home, jangan kemana-mana, dan jangan lupa pakai masker, jaga kebersihan. Karena ketaatan kita akan mendatangkan keselamatan. Demikian juga dalam hidup kita, Yesus yang mengorbankan diri, kita harus taat, maka kita pun akan selamat. Kita telah diselamatkan, mari kita hidup untuk Yesus. Amin. Kita berdoa, ikuti kita. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kami firman-Mu. Kau mengajarkan kami melalui kematian anak-Mu Yesus Kristus, kami harus berubah. Sehingga kami dapat memberikan yang baik untuk orang tua kami, pendidikan kami, terlebih lagi untuk Tuhan. Bapa, kami mendoakan bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin negara kami, dari yang tingkat atas sampai ke tingkat bawah. Berkati ekonomi kami. Dengan situasi ini, begitu banyak yang mendatangkan kesengsaraan. Pulihkan negara kami Tuhan, agar kami semakin bersuka cita. Ampuni dosa kami. Biarlah melalui kematian di kayu salib, kami berubah menjadi lebih baik lagi, seturut dengan kehendak. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahannya, jangan diremuk, tetapi dilipat dengan baik. Haleluya.
yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oh iya adik-adik, kakak punya satu aktivitas nih buat dikerjain hari Minggu. Ada apa sih hari Minggu? Betul, ada Paskah. Paskah itu identik dengan apa ya? Ya, gak salah lagi, menghias telur Paskah. Adik-adik boleh menghias telur Paskah di hari Minggu yang udah direbus ya, atau pakai telur plastik juga boleh. Pakai pita, pakai kapas, pakai manik-manik, atau apapun yang ada di rumah. Pokoknya sekreatif mungkin ya. Melibatkan mama papa juga boleh loh. Nanti kalau udah jadi, telurnya difoto, kemudian dikirimkan fotonya ke kakak kelasnya masing-masing ya. Kalau misalnya kita udah bisa berkumpul lagi bersama-sama, jangan lupa minta hadiahnya sama kakak kelasnya masing-masing. Oke?